Celebes atau Pulau Sulawesi menyimpan sejuta keindahan. Salah satunya Geopark Maros Pangkep yang merupakan gugusan kars terbesar kedua di dunia. Bahkan UNESCO menyebutkan, Kars Maros Pangkep adalah bagian dari yang memiliki lanskap menara kars megah yang dikenal The Spectacular Towers Kars. Di dalamnya terdapat air terjun yang indah serta ragam flora dan fauna endemik. Seperti apa daya tariknya? Tetap di Jelajah Nusantara. Kemudian di Bantimurug ini yang terdapat flora fauna yang sangat terkenal itu adalah kupu-kupunya untuk faunanya. Kupu-kupunya kami sini mempunyai kurang lebih 200 spesies kupu-kupu dan itulah yang menjadi ikon Bantimurug ini sampai mendunia, dikenal seluruh dunia sampai wisatawan asing datang kemari. Kemudian karsnya Pak, jadi ini batu karsnya karang kapur. Ini adalah salah satu kars terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Ya, untuk itu dan ada beberapa lagi spot-spot foto yang ada di dalam Pak yang kami siapkan. Kemudian ada beberapa ada ada goa untuk kita bisa melihat beberapa bentuk stalaktit dan stalagmit. Juga ada sejenis kadal, ya itu namanya soa-soa. Ya dia berbentuk semacam iguana tapi kecil. Ini soa-soa namanya Pak. Itu salah satu juga binatang langka yang dilindungi oleh Taman Nasional. Kemudian kerah, ada monyet di sini yang endemik di sini Pak, yang tidak ada di tapi kalau setahu saya untuk wisata, kawasan wisatanya itu kurang lebih 100 hektar lah. Ya, itu yang setahu saya Pak untuk wisatanya khusus di Bantimurung. Tapi kalau untuk Taman Nasionalnya kan luas.
Hari libur, ya musiman sekolah, habis libur sekolah, itu bisa mencapai 2.000 3.000 per hari, ya di saat liburan. Tapi kalau di saat hari-hari biasa, ya sekitar 500-an rata-rata per hari, sampai 800 lah per hari. Untuk wisatawan asing, ya dalam beberapa tahun terakhir ini memang semenjak harga tiketnya naik, mereka banyak yang mengeluh tanya kemahalan. Namun itu sudah ada perdanya yang mengatur itu, harga tiket itu 255.000 untuk asing. Itu mereka bisa melihat beberapa destinasi wisata dalam satu hari. Itu tiket itu dia bisa pakai sampai 3-4 wisata di seluruh Taman Nasional Bantimurung, Maros, ya, Pangkep ini. Jadi 255.000 itu semua satu satu kawasan Taman Nasional, bisa 4 wisata. Ya namun kadang-kadang memang mereka mengeluhkan, ya karena mereka kadang-kadang hanya waktunya short time saja. Mereka hanya maunya Bantimurung saja atau ya, short time saja. Namun kalau misalnya memang bisa dievaluasi mungkin ya tiketnya mungkin bisa di villa-villa mungkin dari beberapa destinasi itu mungkin bisa diturunkan, ya alhamdulillah. Kalau dari Taman Nasional mungkin dari Kementerian, ya Kementerian Kehutanan atau Kementerian Pariwisata bisa mungkin. Bulan depan insya Allah. Kemudian di Mei, di awal kemarau. Jadi dari 200 spesies itu di bulan 10 itu banyak, ya hampir separuhnya. Sama di bulan Mei juga, kurang lebih separuhnya juga datang musimnya. Jadi ketika pengunjung datang berkunjung di saat bulan itu, maka mereka akan mendapatkan sampai ribuan kupu-kupu yang berterbangan dari beberapa jenis. Ya, karena satu jenis itu Pak bisa sampai 100-200 ekor satu jenisnya. Nah, sementara ini kan 200 jenis dalam satu tahun itu, mereka menetas. Ya, yang banyak di bulan Mei dan Oktober itu. Itu makanya dibilang king. Kingdom of Butterfly itu kerajaan kupu-kupu itu dijuluki oleh seorang ini Pak, penulis itu, naturalis dari Inggris Pak. Tahun 1856 sampai 1857 itu namanya siapa ya Pak? Mr. Alfred Raswalas ya. Itu. Beliau ke sini, kemudian selama 1 tahun itu mendapatkan kupu-kupu di sini kurang lebih 200 spesies ya, sampai dia menjuluki
Sebagai objek wisata favorit di Sulawesi Selatan, Taman Wisata Bantimurung pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional akan dipadati ribuan pengunjung. Untuk pengunjung Bantimurung ini yang terbanyak di hari libur, ya musiman sekolah, libur sekolah, itu bisa mencapai 2.000-3.000 per hari ya di saat liburan. Tapi kalau di saat hari-hari biasa ya sekitar 500-an rata-rata per hari sampai 800 lah per hari. Puas menikmati indahnya kupu-kupu dalam penangkaran, Nurul mengajak saya menuju spot air terjun. Air terjun ini salah satu spot favorit pengunjung Taman Wisata Bantimurung. Saya dan Nurul pun tak lupa mengabadikan persahabatan kami di sini. Air terjun dengan ketinggian 15 meter dan lebar 20 meter ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi pemandian alami, juga menjadi spot terbaik mengabadikan foto dengan latar air terjun yang sungguh indah. Menurut Nurul, air terjun Bantimurung tidak pernah kering. Airnya mengalir sepanjang tahun dari Pegunungan Kars Taman Nasional Bantimurung yang masih terjaga. Di bawah curahan air terjun, terbentuk lapisan lantai yang terbentuk dari endapan kapur, tempat bermain para pengunjung. Aliran air terjun ini juga membentuk kolam-kolam alami tempat berendam. Selain mandi, pengunjung juga melakukan aktivitas meluncur dengan ban karet mengikuti kontur batu yang bergelombang. Menurut Nurul, di sekitar air terjun saat musim hujan, ribuan kupu-kupu akan menghiasi kawasan air terjun ini. Semakin menambah indahnya panorama air terjun Bantimurung. Sayangnya kunjunganku kali ini belum beruntung, karena bukan musim kupu-kupu. Jadi aku tidak dapat menyaksikan kupu-kupu yang cantik. Tapi tenang Maki, saya akan datang lagi ke sini. Pengunjung begitu asyik menikmati guyuran air terjun yang meluncur dari atas bebatuan. Ada juga pengunjung yang hanya duduk bercengkrama, menikmati indahnya air terjun dengan menggelar tikar di antara bebatuan kars yang eksotik. Di sebelah kiri air terjun terdapat tangga. Nurul mengajak saya menapaki anak tangga. Karena penasaran, saya pun mengiyakan ajakan Nurul. Dan, wow, sangat cantik. Menikmati indahnya air terjun dari atas tangga ini memberi sensasi tersendiri. Mengeksplor Taman Wisata Bantimurung tiada habisnya. Nurul terus mengajakku menelusuri keindahan bagian atas air terjun.
Setelah melewati puluhan anak tangga, saya dan Nurul menyusuri jalan setapak yang sengaja dibangun menuju Danau Bantimurung. Di sebelah kiri jalan, berdiri kokoh dinding-dinding kars, dan bagian kanan terdapat sungai yang mengalir menuju air terjun. Danau Bantimurung, spot yang satu ini tidak boleh dilewatkan kalau berkunjung ke Taman Wisata Bantimurung. Saya beruntung bertemu Nurul yang mengajakku mengeksplor keindahan dan pesona Bantimurung. Danau Bantimurung sungguh sangat memukau. Airnya terlihat berwarna biru. Air Danau Biru Bantimurung bersumber dari Gunung Kars dengan vegetasi hutan di sekitarnya yang masih terjaga. Selain menikmati indahnya Danau Bantimurung dari pinggir, pengunjung juga dapat menikmati keindahannya dengan menyewa perahu yang disediakan oleh pengelola. Untuk memberikan kenyamanan pengunjung, pengelola Taman Wisata Bantimurung, yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, dan pihak Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawung, melengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti hotel, toilet, gazebo, masjid, kios souvenir, kawasan kuliner, dan tempat parkir. Bagi setiap pengunjung Taman Wisata Bantimurung, dianjurkan agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta tidak merusak dan mengambil flora dan fauna di dalamnya, termasuk tidak mencoret-coret bebatuan. Di mana ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Seperti pertemuanku dengan Nurul, yang telah menemaniku menjelajah Taman Wisata Bantimurung. Kami harus berpisah. Aku dan tim Jelajah Nusantara akan menjelajahi Ramang-Ramang. Terima kasih Nur atas perjumpaan yang singkat namun bermakna. Geopark Kars Ramang-Ramang adalah objek wisata yang berada di Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Ramang-Ramang berada dalam bentang alam Kars Maros Pangkep yang telah diakui UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Di balik gugusan pegunungan Kars Maros Pangkep ini, tersimpan pesona alam yang indah. Dusun Berua adalah landmark dari Ramang-Ramang. Untuk sampai di Dusun Berua, kami menyusuri Sungai Putih dengan menyewa perahu masyarakat di dermaga 1. Harga sewa satu perahu antara Rp200.000 sampai Rp400.000 untuk kapasitas 10 orang. Tersedia pula penyewaan payung dan caping. Sementara waktu yang tepat untuk berkunjung ke Ramang-Ramang adalah di pagi hari. Petualangan menyusuri Sungai Putih dan perahu kecil memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Di setiap lintasan, kita akan menikmati indahnya gugusan kars yang menjulang tinggi dari balik pohon-pohon nipah dan bakau yang tumbuh berjajar rapi sepanjang Sungai Putih. Di beberapa titik, perahu akan melewati jalur sungai sempit
mirip lorong berdindingkan tim kars, seolah menghimpit perahu yang melintas. Wow, amazing! Sungai Putih sepanjang kurang lebih 5 km adalah akses utama menuju Dusun Beruang yang tersembunyi jauh dari kebisingan. Kalau dilihat sepintas, Dusun Beruang ini seolah berada dalam sebuah benteng raksasa karena dikelilingi pegunungan kars yang berdiri kokoh. Setiap pengunjung akan dikenakan tarif masuk Rp7.000. Perkampungan ini masih asri, dan hanya ada 15 kepala keluarga yang masih ada ikatan kekerabatan. Pekerjaan mereka adalah petani dan penyedia jasa perahu Jeloro. Satu pesanku, jaga dan lestarikan warisan yang tak ternilai harganya ini, agar anak cucu kita kelak masih bisa menyaksikan keindahannya. Bukan hanya cerita belaka yang dikenang. Semoga